Bang, bukan kaki nih bang, pantat ini gue dudukin muka gue gitu kan. Pantat nih muka gue dudukin. Bu, udah ini di gunung. Astagfirullahaladzim, iya juga ya. Ada suara cewek ketawa. Anjir, gue makin parno situ ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bimo Armanda Reza atau biasa dipanggil Bimo. Seperti biasa, sebelum kita mulai, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah support dan memberikan apresiasinya kepada channel ini. Semoga rezekinya terus mengalir. Amin. Dan dijauhkan dari wabah penyakit, terutama yang sedang melanda di dunia saat ini. Pada sore hari ini saya sudah kedatangan seorang teman, yaitu Bang Abu Dadin. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Abu Dadin ini sengaja datang sini mau ngobrol tentang pendakiannya di Gunung Salak via Cidahu. Pendakian waktu itu ke Puncak Salak 1 itu sekitar tahun berapa Bang? 2009. Dan itu udah cukup lama ya, 11 tahun yang lalu lah. Dan itu adalah pendakian Bang Abu pertama kalinya. Pertama kalinya. Pasti ya banyaklah kisah kalau mendaki pertama kalinya ke gunung. Jadi gimana kisah Bang Abu di Gunung Salak? Langsung aja kita dengarkan dari narasumbernya langsung. Silakan Bang Abu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Simpel aja ya, gua datang sini silaturahmi tanpa batas juga dari YouTuber K Channel. Oke, pada awal cerita gua dari Cilengsi itu berangkat 12 orang jam 9 malam sampai ke pos Cidahu itu jam 11. Setengah 12 kita langsung nanjak malam. Ya kan, nanjak malam. Gue juga sempat bertanya, kok nanjaknya malam sih gitu kan, kenapa nggak siang gitu. Ya mungkin biar asik gitu kan, biar adem kali kan, biar nggak panas. Akhirnya berangkat tuh, nyampe ke pos Simpang Bajuri. Buat ngambil air dulu tuh situ kan, ada mata air situ sampai Simpang Bajuri. Barulah mulai pendakian banget tuh di situ ya kan. Di situ udah ada plang ya kan, dilarang membawa hewan peliharaan gitu kan, kayak anjing lah gitu kan, dilarang bawa senjata tajam. Dan akhirnya ketemu suara di pertengahan jalan tuh, pas pertama masuk, suara anjing menggonggong kan, kita kaget dong, apalagi gua pemula gitu kan. Ada anjing bang, oke lu belakang aja bu. Akhirnya gua ngambil posisi belakang karena gue down juga gitu kan, takutnya ada apa-apa gitu kan. Akhirnya keluarin tuh belati ya kan, taunya suara anjing itu ada yang bawa, padahal kan itu jelas-jelas udah nggak boleh bawa anjing gitu. Dan akhirnya ketemu sama orang yang bawanya, mereka tuh minta maaf, rombongan juga gitu kan. Aduh maaf bang ya, ini bawa anjing, nggak apa-apa bang, ya bang lewat aja ya kan. Ya udah lewatlah kita. Dan di pertengah perjalanan udah hampir pos berapa gitu ya perjalanan itu, gue ngelihat ada kayak gubuk, tapi logikanya kok masih ada gubuk sih di tengah-tengah hutan gitu kan. Dan akhirnya gue ingat kata senior gue ini, lu kalau ngelihat apa-apa, nggak dengar apa-apa, lu jangan ngomong, ceritainnya nanti aja di bawah. Tapi lu ketika di perjalanan lu diem aja, lu jangan ngomong apa-apa deh, kata gitu. Oh, gue inget ke situ kan, gue lurus aja jalan kan. Nah, nyampe jam berapa tuh? Jam 5 ya. Nyampe jam 5, udah hampir sampai puncak. Hampir sampai puncak itu, gue tidur di tengah-tengah jalan tuh, di gambut. Tahu kan gambut yang kayak akar pohon yang udah gimana ya? Gambut lah gitu. Tidur situ. Akhirnya bangun lagi jam 8. Bangun tuh jam 8 kan, kita lanjut karena pengen ngemuncak gitu kan. Lanjut lagi dah, kita lanjut jalan
Dan alhamdulillah sampai ke puncak itu jam 1-an, jam 1 siang itu. Jam 1 siang kita sampai puncak. Nyantai-nyantai dulu dah tuh kan, ada yang main gaple gitu kan, anak-anak tuh yang kawan-kawan gua tuh pada nyantai sambil nunggu sore kan. Nah, itu sekitar jam habis asar. Habis asar tuh kan udah open tenda kan, kita udah rebah-rebahan, kita udah tidur-tiduran. Itu hujan deras. Hujan deras, mana waktu itu tendanya bukan tenda dom kayak sekarang yang kalian nikmatin udah ya elah. Dulu kayak tenda pramuka gitu. Kayak tenda pramuka yang segitiga kan. Kata gua, tapi emang namanya gua pertama enak-enak aja gitu kan. Taunya itu si tenda ini kebanjiran. Akhirnya tenda ini kebanjiran. Pindah. Itu jam 5:30. Jam 5:30 tuh. Pindah. Ini kita banjir nggak beres gitu kan. Dan alhamdulillahnya itu ternyata di puncak salah satu itu ada makam Mbah Salak ya kan. Nggak tahu itu makam bener makam atau patilasan, gue nggak tahu deh. Nah, di belakang makam itu ada gubuk gitu kan. Itu gubuk itu sebenarnya buat musola para pendaki gitu kan, bukan buat di tempat tidur. Tapi karena kita kepepet, gak apa-apa, udah pindahin lah semua. Iya kan, gue nggak tahu ya kan gitu. Udah lu nyantai aja bu, bawanya nih yang sekiranya lu bawalah gue ke tempat itu. Gue nggak ngelihat kalau bawa di situ ada makam gitu kan. Gue ngelihat, gue jalan masuk, udah. Nah, senior pada ngerapin dah tuh barang-barang. Namanya gue capek gitu kan, gue tiduran tuh. Itu udah malam, udah gelap banget gitu kan, karena abis hujan juga. Dan gue tiduran, gue gini, gue nggak ngeh, namanya udah gelap gitu kan, udah gelap. Gue tiduran, kata gue itu putih-putih apaan? Itu waktu gue belum ngeliat makam. Kirain gue itu apa gitu, putih-putih. Tanya itu pas gue tiduran, bodo amat kata gue teh. Gue pikirnya itu embun gitu kan, kabut turun gitu kan. Wah, kabutnya turun nih. Udah gue rebahan. Akhirnya gue pengen kencing. Alhamdulillah itu ada mamang gue kan situ yang ikut juga pendakian saat itu. Gue pengen kencing, Wang, dianterin tuh ya kan. Pas gue keluar, astagfirullahaladzim, itu ternyata ada makam di situ. Nah, pas udah gitu, gue nggak jadi masuk lagi. Gue masuk ke dalam. Kenapa lu? Udah ayo, nggak apa-apa. Gue yang depan dah, nggak apa. Akhirnya dia ngebelakangin gue tuh, mamang gue, ya kan. Mamang gue ngebelakangin gue, kencing lah gue. Akhirnya udah kencing. Karena gue ketakutan, gue tidur lah. Udah ambil posisi tidur. Nah, kawan gue ini posisi gini. Ini kawan gua posisinya begini, ini gua selonjoran ke sana gitu kan, selonjoran ke sana. Gue pikir pas udah malam-malam itu gua tidur nyenyak, itu kirain gua kawan gua ngedudukin gua gitu, ya kan. Dudukin lah muka gua tuh. Lihat gua namanya capek kan. Emang tadi hampir sempet marah gua, kirain gua kawan gua. Gua merem mata kan, astagfirullah sambil istighfar gitu. Udah tahu di gunung masih bercanda gitu kan. Gue pengen gituin, gimana sih namanya orang pengen tidur, gue pengen gituin, itu langsung ngilang. Gue langsung bangun di situ, Nah, si Fajar kawan gue ini, dia tidur masih kayak gini. Gue omelin, "Jay, lu bego lu, udah tau di gunung masih bercanda lu, parah lu." Gue gituin kan, "Parah lu apaan bu, lu gak ngeliat gue gini, gue tidur ini, ngapain sih gue bercanda?" Nah, senior gue nih, siapa? Senior gue Endar, "Bu, itu kaki gue kesenggol lu." "Bang, bukan kaki nih bang, pantat ini gue dudukin muka gue," gitu kan. "Pantat nih muka gue dudukin." "Bu, udah ini di gunung." Astagfirullahaladzim, iya juga ya. Gue langsung gak banyak ngomong, "Oh iya, gue tidur lagi gue." Ya kan, gue tidur lagi, tapi nggak tenang gitu kan, rasanya gue nggak tenang amat. Bangunlah gue, nyeduh mie kan, ngedenger lah ada suara cewek ketawa
Cewek ketawa. Kirain gua itu pendaki. Wah, ada yang camp juga tuh, Bang. Ternyata bukan kita doang, kan emang pendaki tuh kita doang. Pada waktu itu tuh masih sepi gitu. Bu, udah ini di gunung. Astagfirullahaladzim, iya juga ya. Makan mie dulu, gua tidur langsung tuh kan. Gua tidur lagi dah. Anjir, gua makin parno situ lah. Alhamdulillah gua tidurnya cepet gitu kan. Gua tidur, kata gua sambil nggak tenang nih, lihatlah besok, kata gua teh, kalau emang ada pendaki juga pasti kan ada tenda tuh. Nah, taunya pas gua bangun pagi dibangunin sama Hendar. Bangun loy, lu mau ngelihat sunrise gak gitu kan. Pas gua bangun lah. Taunya pas gua bangun, wah iya tuh kelihatan tuh, alhamdulillah dapet sunrise tuh. Taunya mereka malah tidur lagi. Aduh, temenin gua lah, gua pengen boker nih gitu kan. Ya namanya orang udah pada capek kali kan, udah pada capek. Udahlah, akhirnya gua boker sendiri. Taunya gue sambil nyari, nggak ada yang nge-camp sih, kata gue. Taunya di bawah itu jurang. Kata gue, anjir, kata gue, ternyata emang nggak ada yang nge-camp. Gue sambil parno, sambil boker kan. Bodo amat lah. Gue sambil boker aja udah. Taunya itu angin berubah-ubah. Kayak nakut-nakutin gue itu angin. Wow, kayak gemuruh terus hilang. Nanti ada lagi, hilang lagi, ada lagi. Nah, udah gitu. Beres lah kan kita packing, turun tuh, namanya turun capek kan. Berhentilah gue di satu tempat. Dan gue mau ditinggalin sama senior gue. Lu mau bangun. Tempat istirahat enak banget. Akhirnya gue istirahat kan. Udah, lu bangun. Kenapa sih bang? Gue capek banget bang. Udah, lu mau bangun apa mau gue tinggalin? Kata senior gue nih. Kenapa sih bang? Udah tinggalin. Ya gue kan daripada tinggalin, gue ikut kan. Sambil capek gue jalan tuh. Nyampe lah di bawah tuh. Di bawah ceritain. Lu mau tau gak kenapa tadi gue pengen tinggalin? Itu ternyata tempat yang gue dudukin itu pernah tahun berapa gitu, 2 orang meninggal. Pasangan pacaran gitu, orang pacaran. Dia bertiga tuh naik. Nah, yang selamat itu temannya. Yang selamat itu temennya. Nah, yang 2-nya ini meninggal dua-duanya situ, di tempat itu. Menurut cerita yang di bawah, Hendar di bawah tuh. Oh gitu bang, lu kenapa nggak cerita di situ bang? Kalau itu gua bakal berhenti. Itu ngapain cerita gitu kan? Gue bilang ceritanya di bawah. Nah, dari situlah pengalaman mistis gua yang pernah gua alamin gitu kan. Pertama pendakian di Salak 2009 itu. Nah ya, sampai situ aja paling cerita gue. Emang yang paling horor banget sih yang pernah gue alamin gitu. Jadi intinya selama pendakian itu lo penuh gangguan gitu lah ya. Penuh gangguan. Mulai dari pertama suara cewek ketawa sama muka gue didudukin. Terus muka kedudukin. Terus apalagi suara angin gemuruh. Suara angin gemuruh. Dan memang pas dengar suara cewek ketawa itu malam, dan ternyata setelah paginya diperiksa itu nggak ada tenda kan? Nggak ada tenda. Ini horor juga itu. Emang gue kelompokan gue doang, ada pendaki lain lagi. Berarti ya lumayan banget itu pengalaman horor gue selama hidup gue gitu ya. Pertama ngalamin horor ya gue di Gunung Salak. Memang ya Salak terkenal angker sih. Ya, kita nggak bisa pungkiri kalau memang Salak itu angker. Banyak juga kan pendaki-pendaki lain yang cerita Salak, Gede, Lawu, Arjuno. Yang angker. Tapi kalau di Jawa Barat itu Ciremai kedua Salak. Kedua Salak ya. Kalau menurut yang cerita ini sih senior gitu. Tapi udah pernah ke Ciremai bang? Alhamdulillah belum. Ya nantilah kapan-kapan kita kesana ya. Boleh, siap. Sekalian kali aja ada kisah yang bisa dikisahkan gitu. Yoi. Ya gitu aja emang Abu. Ya kita sebenarnya cuma sharing doang sih sebenarnya. Sharing, ngobrol sambil ngopi gitu kan. Kalau menurut Bang Abu, ada nggak sih pelajaran yang bisa dipetik ketika itu? Pelajaran yang dipetik sih intinya jangan pernah meremehkan gunung serendah apapun, karena ada gunung rendah, ada gunung tinggi kan. Jangan pernah ngeremehin,
karena gue punya brother gue juga yang udah mendaki melalang buana lah ya di Indonesia, tapi dia akhirnya tumbang juga di gunung yang nggak terlalu tinggi gitu. Gitu aja lah, safety first, accident no. Oke, itu aja obrolan saya sama Bang Abu dari channel YouTube Berkah Error edisi horor. Mungkin lain kali bisa lah kita ngobrol-ngobrol lagi ya. Siap Mas Bim. Buat tentang pendakian mistisnya gitu ya kan. Siap. Karena kan rencana Bang Abu ini mau ke Semeru. Nah, Kita tunggu aja. mudah-mudahan gak ketemu lah, gue gak mau ngitin dapet horor di Semeru. Gue Tapi kan namanya di alam ya Allah walam iya, sih ya. nauzubillah min dzalik dah. Tergantung niat kita Iya. baik atau enggak. Oke. Selamat sore Bang Abu. Oke. Assalamualaikum. Terima kasih sudah mampir sini, dan untuk teman-teman nantikan kisah pendakian horor selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.